Teks pidatonya ada Bapak Ibu? Ada di semua sambil dulu. Oh iya, benar. Ya, sebelum mulai Adek nanti diperhatikan untuk lampu aba-abanya ya. Ya, sekali lagi kami ingatkan untuk para pendamping teks pidato agak disiapkan terlebih dahulu karena memang sebelum tampil teks pidato itu akan kami serahkan kepada Dewan Juri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi. Para hadirin, pendamping, guru dan peserta yang saya hormati, pentas PAI Fair 2025 tingkat Provinsi Banten ini akan ada kelanjutannya di tingkat nasional. Informasinya kita tuan rumah untuk tingkat nasional di Provinsi Banten, informasinya ya. Kita doakan anak-anak kita ini yang akan tampil menjadi salah satu perwakilan dari putusan Banten, Provinsi Jawara dan Jawara. Amin. Mudah-mudahan kita objektif penilaian ya, tidak ada unsur subjektif. Mekanisme lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Dafa sudah siap ya? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana serta hadirin dan seluruh peserta yang berjuang hari ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Hari ini saya Muhammad Dafa Fauzan datang dari Banten membawa api yang membakar kelalaian kita terhadap satu hal yang sering kita remehkan. Saya berdiri bukan untuk menyampaikan pidato biasa. Saya berdiri untuk mengguncang kesadaran kita semua. Karena ada yang lebih penting dari sekedar ilmu, lebih mendesak dari sekedar teknologi, dan lebih genting dari sekedar ekonomi, yaitu nungguin ya, mau tahu apa mau tahu banget? Yaitu pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab bukan sekedar sopan santun, bukan alat untuk basa-basi, bukan juga untuk kepura-puraan, apalagi untuk kemunafikan. Adab adalah benteng terakhir dari moralitas bangsa, senjata paling tajam yang bisa mengubah manusia biasa menjadi pemimpin-pemimpin dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surah Baqarah ayat 83.
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan hari ini saya menangis dalam hati karena bangsa ini sedang kehilangan adab. Betul. Kita sedang menyaksikan tragedi besar. Seorang kepala sekolah, Budini Fitria, dipenjara karena menampar siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Bunyi hamparannya bukan tanda luka. Tergetar hati seorang pendidik yang akan masuk penjara. Kita hidup di zaman di mana orang berlomba-lomba menjadi viral, bukan menjadi mulia. Betul, netizen? Betul. Kisah sahabat. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menunduk pandangan dan berbicara lembut kepada orang tua dan gurunya. Ia pernah menolak duduk di tempat tinggi karena di dekatnya ada orang tua. Itulah adab, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa hormat. Hadirin rahimakumullah, saksikanlah, ini bukan sekedar kasus, ini adalah cermin bahwa kita telah membiarkan generasiku tumbuh dan parah. Kita sibuk mengejar ranking, tapi lupa akan rasa hormat. Kita sibuk membangun gedung sekolah, tapi lupa bahwa sebagai murid kita sedang dibangun jiwanya oleh kepala sekolah itu. Wahai orang tua yang sibuk menghitung angka, aku juga punya orang tua, tapi setiap hari mereka selalu bilang, jangan takut kehilangan nilai berupa angka, tapi takutlah kehilangan nilai sebagai manusia yang mulia. Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'ud dalam kitabnya Taihirul Qalaq menulis, adab adalah jalan menuju kemuliaan. Tanpa adab ilmu akan diracun. Tanpa adab kekuasaan akan menjadi tirani. Tanpa adab kita bukan manusia, kita hanya makhluk yang bisa berbicara. Hadirin rahimakumullah, adab tidak hanya harus ada di pesantren, tapi harus ada di pasar, di kantor, di jalanan, bahkan di media sosial. Kita butuh generasi yang tidak hanya tahu cara bicara, tapi tahu kapan harus diam. Jangan bangga dengan gelar jika tidak tahu cara menyapa orang tua. Jangan bangga dengan kebebasan jika tidak tahu batasannya. Jangan bangga dengan followers jika tidak tahu cara menghargai guru. Maka saya serukan hari ini, bangkitlah, bangkitlah, jadilah pejuang adab. Jangan malu untuk bersikap santun, jangan ragu untuk menghormati guru, jangan takut menjadi manusia yang beradab di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Karena ketika adab hilang, peradaban pun tumbang. Hei menata, dapat punya pantun nih. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Pergi ke gondang dia membeli pantai. Cakep. Pulangnya naik mobil Mercy. Cakep. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.